Saudara, lagu tersebut sebetulnya mewakili cerita hati kita kebanyakan orang. Jikalau saya dan saudara memang mau hidup di dalam Tuhan, itu tidak mudah, saudara. Tetapi kita juga dikuatkan. Rumah ini bukan rumah kita, hanya sementara. Tetapi ada rumah yang kekal abadi yang harus menjadi fokus hidup saya, hidup saudara yang mau hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih di pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Berikan pertolongan-Mu ya Bapa, melalui hamba-Mu yang boleh menyampaikan, untuk kami yang boleh mendengar. Sehingga Engkau saja boleh bekerja, berbicara kepada kami, membentuk kami, mengajar kami, bahkan merubah kami. Tolong Bapa, dalam Yesus kami memohon berkat-Mu, dalam Yesus kami memohon pimpinan-Mu. Amin. Mari saudara, kita akan buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat kita akan membaca bersama 21 sampai dengan 24. Efesus pasal yang keempat 21 dengan 24 kita akan baca bersama. Hanya sedikit. 2, 3. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Berbahagialah kita semua yang boleh membaca, menyimpan dan minta pertolongan Roh Kudus untuk hidup di dalam firman-Nya dengan judul komunikasi cinta. Tentunya di sini yang hadir semua orang Kristen, betul saudara, orang percaya. Tetapi ada orang percaya juga orang yang menyebut dirinya Kristen, bahwa hidupnya itu di dalam satu game, satu permainan. Artinya hidup yang mereka yang dia miliki itu tidak real di dalam iman. Dia menyesuaikan diri dengan keadaan, tentunya di sini dengan tujuan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Seringkali saudara kita melihat bahwa orang Kristen pun bisa hidup di dalam dua alam atau dua muka. Saya bisa berbicara dengan seolah-olah saudara puji di depan sini, tetapi di luar sana orang sebetulnya mencela kehidupan saya karena tidak memiliki satu kesamaan apa yang saya ungkapkan dan apa yang saya hidupi. Bukan hanya sebagai seorang pembicara, saudara, sebagai orang Kristen itu yang utama. Sehingga sebagai orang Kristen, saudara, tidak pilih-pilih entah itu nanti seorang pembicara, seorang yang aktif di gereja, ataupun seorang Kristen yang memang belum aktif di gereja dan rindu untuk aktif di gereja, semuanya sebetulnya sama. Karena dasarnya sendiri adalah firman Tuhan. Sehingga jika Rasul Paulus sudah begitu detail memberikan satu instruksi melalui buku Efesus ini yang boleh menjadi satu bagian kehidupan orang Kristen. Dan jika hari ini kita boleh mengakhiri di bagian yang terakhir ini, saudara, buku Efesus boleh kita lewati dengan selesai. Tapi saya yakin saya dan saudara belum lulus untuk mendapatkan sertifikat di dalam buku Efesus itu sendiri. Saudara harus lanjutkan, saya harus lanjutkan di dalam firman Tuhan melalui Rasul Paulus di dalam buku Efesus itu, saudara. Jim, we will be finishing the book of Ephesians today, but we will not get a certificate of completion because there are a lot of the Word of God which is as instruction, as a teaching that we need to live every day. We will not get it until we meet Himself in heaven.
So we will finish the book of Ephesians today, but I and you still need to read it again. Read it again and read it again. So indahnya di sini saudara sebetulnya sebagai bagian yang indah di akhir daripada surat Rasul Paulus, supaya mereka yang nantinya